Halo Halo semuanya. semuanya. Hari ini aku sama Bagus mau membahas seputar linguistik dan subdisiplinnya. Kamu tahu nggak nih kalau di linguistik itu ada yang namanya linguistik dilihat dari segi pembidangnya. Bisa dijelasin apa itu dari segi pembidangnya? Baik, jadi di linguistik itu ada dua di dalam segi pembidangnya, yaitu linguistik umum dan linguistik terapan. Di linguistik umum kita mempelajari seputar bahasa alamiah manusia yang kemudian menghasilkan teori-teori bahasa. Sedangkan di linguistik terapan kita mempelajari lebih spesifik lagi seputar linguistik dengan melakukan penelitian-penelitian terkait bahasa yang membuat bahasa itu menjadi lebih praktis untuk menyusun kamus dalam pengajaran bahasa dan juga pembinaan bahasa. Begitu Bagus. Kalau dari Bagus sendiri? Kalau dari aku, yang ku tahu di linguistik ada dari segi telaahnya. Segi telaahnya ini ada dua. Yang pertama linguistik mikro dan linguistik makro. Yang pertama linguistik mikro. Linguistik mikro ini berfokus pada struktur internal bahasa seperti bunyi, kata, dan kalimat. Nah, linguistik makro ini bersifat sinkronik atau melihat bahasa pada satu titik waktu. Contoh subdisiplinnya yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Nah, yang kedua linguistik makro. Linguistik makro ini berfokus pada bahasa dalam konteks sosial, budaya, dan kognitif. Linguistik makro ini bersifat diakronik atau melihat perubahan bahasa seiring waktu. Contoh subdisiplinnya yaitu sosialinguistik, psikolinguistik, neurolinguistik, dan etnolinguistik. Jadi, linguistik mikro membahas tentang bagaimana bahasa disusun, sementara linguistik makro membahas bagaimana bahasa digunakan dan dipengaruhi oleh faktor eksternal. Begitu, Kak? Oh, unik ya linguistik. Iya. Membahas dari berbagai aspek, ada dari sosial, ada dari psikologi. Kira-kira kalau kita kulik lebih dalam kayaknya seru nggak sih Gus? Bisa juga nih. Kita Bagaimana kulik yuk kalau kita tanya ke teman-teman teman-teman? PBSI. Iya, benar. Ya tuh sip tuh. Nah. Ayo kita cari teman-teman PBSI dulu. Di sana. Ayo. Kebetulan nih ada Rizka sama Hani. Aku sama Bagus boleh nggak ya tanya-tanya seputar linguistik? Boleh. Sebelum itu, aku mau minta satu kata buat linguistik. Mantap. Asik. Wah. Kayaknya seru ya belajar linguistik. Kalau begitu, apa yang kalian tahu tentang seputar linguistik dan subdisiplinnya? Yang aku tahu sih linguistik yang bertautan dengan ilmu lain. Lebih spesifiknya yaitu seputar psikologi sama sosiologi. Sini aku akan menjelaskan tautan antara linguistik dengan psikologi. Psikologi dapat digunakan dalam ilmu kebahasaan untuk menganalisis pemerolehan bahasa yang diakibatkan oleh gangguan psikologis seseorang. Psikologi seseorang dapat memengaruhi terbentuknya makna bahasa yang berbeda. Hal ini karena kegiatan berbahasa erat kaitannya dengan psikologi. Kombinasi psikologi dengan ilmu kebahasaan melahirkan psikolinguistik. Psikolinguistik menjadikan bahasa sebagai objeknya. Proses pemahaman, perkembangan pemerolehan, dan perubahan bahasa akibat latar belakang psikis itulah yang dianalisis psikolinguistik. Salah satu contoh penerapan psikolinguistik adalah berbagai strategi membaca yang diterapkan oleh guru untuk membantu pelajar muda, seperti menceritakan kembali dan membuat kesimpulan. Oh, jadi gitu ya yang psikologi. Keren ya Gus? Iya, keren. Lalu bagaimana yang dengan sosiologinya? Sosiologi dapat dimanfaatkan dalam ilmu kebahasaan sehingga lahirlah sosiolinguistik. Sosiolinguistik mempelajari hubungan antara aspek sosial dengan kegiatan berbahasa. Sosiolinguistik dapat digunakan untuk perencanaan bahasa maupun untuk penyelesaian konflik bahasa di daerah-daerah tertentu. Salah satu contoh sosiolinguistik adalah variasi bahasa. Variasi bahasa yang muncul karena perbedaan status sosial, usia, gender, etnis, dan jaringan sosial. Variasi bahasa bisa menjadi cara untuk mengungkapkan identitas sosial, seperti dari masyarakat mana seseorang berasal, hubungannya dengan lawan bicara, dan persepsinya tentang situasi. Oh, jadi setelah dijelaskan oleh Rizka, kita jadi tahu nih
Linguistik dilihat dari psikologi dan juga dari sosiologinya. Kalau dari Hani gimana? Nah, tadi kan sudah dijelaskan dari sisi psikologinya dan sosiologi. Sekarang kamu jelasin nih dari sisi antropolinguistiknya. Kalian mau tahu gak sih? Mau dong, Mau kan Gus ya? dong, iya Mau. dong. Nah, jadi pemanfaatan antropologi dalam ilmu kebahasaan melahirkan antropolinguistik atau etnolinguistik. Antropolinguistik mempelajari hubungan antara bahasa, penggunaan bahasa, dan kebudayaan pada umumnya. Kajian antropolinguistik antara lain menelaah struktur dan hubungan kekeluargaan melalui istilah kerabatan, konsep warna, pola pengasuhan anak, atau menelaah bagaimana saling berkomunikasi pada situasi tertentu, lalu menghubungkannya dengan konsep kebudayaannya. Nah, aku mau jelasin nih satu contohnya, yaitu tindak tutur kata pendeta yang menyatakan, dengan ini kalian saya nyatakan sebagai sepasang suami istri adalah sebuah tindak tutur melalui bahasa yang mempunyai otoritas dalam masyarakat untuk mengukuhkan sepasang pengantin menjadi sepasang suami istri yang sah secara hukum dan diterima oleh masyarakat. Oh, jadi gitu ya. Jadi kita berdua jadi tahu kan ya Gus ya. Iya. Dilihat dari segi psikologi, sosiologi, apalagi dan tadi antropologi. antropologinya. Wah, ternyata linguistik tuh bener-bener luas loh teman-teman. Kita bisa tahu dari psikologi, sosiologi, sama linguistik juga. Oh, kayak gitu. Makasih ya Makasih Rizka, ya. makasih Hani. Kembali kasih. Kita mau nyari teman-teman PBS yang lain nih buat Nah. kita tanya-tanya seputar linguistik. Dadah. Nah, tadi kan kita udah nanya Rizka sama Hani ya, Gus. Mm-mm. Sekarang kita nanya siapa lagi ya? Bentar. Kayaknya hujan nih. Lah, iya Ayo kita hujan. nadu dulu. Ayo. Wah, pas banget nih, Gus. Ada Irfan sama Olive. Kayaknya lagi pada belajar nih. Belajar apa tuh? Nah, kami lagi belajar linguistik dari segi pendekatan objek. Wah, pas banget nih, Gus. Kami boleh ikut nyemur nggak? Boleh? Naik dulu. Wah, akhirnya Gus kita bisa berteduh juga, nggak kehujanan lagi. Iya nih. Nah, kalian tadi bilang belajar tentang linguistik pendekatan objek. Bisa nggak kalian jelasin apa itu? Sebelum itu, satu kata dong buat linguistik. Oh iya. Keren. Menyenangkan. Wah, keren sama menyenangkan, Gus. Iya, keren. Mantap, Suka banget nih belajar linguistik. Nah, jadi linguistik dari segi pendekatan objek itu ada 5. Yang pertama ada linguistik deskriptif. Linguistik deskriptif itu melihat dan menggambarkan bahasa secara apa adanya tanpa menambahkan atau menghilangkan. Tujuannya untuk mendokumentasikan atau menganalisis bagaimana bahasa itu benar-benar digunakan oleh si penutur dalam konteks tertentu. Nah, yang kedua ada linguistik historis komparatif. Linguistik historis komparatif itu mempelajari tentang perkembangan dan hubungan kekerabatan antara dua bahasa atau lebih dalam periode waktu yang berbeda dengan menggunakan perbandingan. Pembandingan ini dilakukan untuk mencari kesamaan dan perbedaan dalam struktur, tata bahasa, dan kosakata antara bahasa yang dikaji. Untuk melakukan perbandingan ini kita harus memiliki data yang valid. Misalnya menganalisis bahasa Banjar, Jawa, Sunda pada tahun 1980 dan 1950. Yang ketiga apa ya? Yang ketiga, linguistik kontrastif. Linguistik kontrastif adalah perbandingan antara dua atau lebih bahasa untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam aspek fonologis, morfologis, dan sintaksis pada periode tertentu. Misalnya, penelitian kontrastif dapat melibatkan bahasa Jawa, Madura, dan Sunda pada zaman Kerajaan Majapahit. Yang keempat, linguistik sinkronis. Linguistik sinkronis adalah studi yang memeriksa bahasa pada waktu tertentu tanpa membandingkan bahasa lain atau periode waktu yang berbeda. Penelitian ini fokus pada analisis bahasa dalam satu titik waktu secara mendatar atau horizontal. Contohnya,
Penelitian linguistik sinkronis dapat melibatkan bahasa Gorontalo pada masa pendudukan Jepang. Yang kelima, linguistik diakronis. Linguistik diakronis adalah studi tentang perkembangan bahasa dari waktu ke waktu, memeriksa perubahan bahasa dari masa lalu hingga masa kini. Pendekatannya bersifat vertikal, menelusuri evolusi bahasa secara historis. Contohnya, penelitian diakronis dapat dilakukan terhadap bahasa Gorontalo, dimulai dari asal-usulnya hingga perkembangannya saat ini. Wah, setelah mendengar penjelasan Irfan dan Olive, kita jadi punya pengetahuan baru ya Gus terkait linguistik. Bener banget. Makasih ya Irfan, Olive sudah sharing tentang linguistik Terima pada kasih. kami. Kembali kasih. Ya, dadah. Kami mau cari teman PBSI lainnya. Semangat. Tadi kan Hani sudah, Irfan sudah, Olive sudah. Terus Hani juga sudah. Siapa lagi ya teman PBSI yang belum kita interview nih? Siapa ya? Siapa ya? Itu kayaknya anak PBSI juga kan? Itu lagi ngeplok. Nih, Tanyain bukan yuk. kita. Gas. Dor. Hey guys, kenalin ini Bagus, lalu ini Nisa. Dika, maaf mengganggu waktunya nih. Aku sama Bagus mau bertanya terkait linguistik dan subdisiplinnya. Kira-kira Dika tahu nggak seputar linguistik dan subdisiplinnya? Wah, tahu dong Oh, tahu. Tentang apa itu? tentang linguistik di segi penerapannya. Bisa dijelasin kah? Jadi di segi penerapannya ada 3 subbagian, Riji. yaitu 1. Dialektologi. Dialektologi adalah ilmu bahasa yang mempelajari variasi bahasa dalam suatu komunitas masyarakat tertentu. Contohnya, misal orang Jawa Tengah menyebutkan nasi sebagai sego, sedangkan orang Sunda menyebutnya nasi. Lalu ada juga leksikologi, lebih fokus pada kajian atau leksikon. Ini termasuk mempelajari asal-usul makna kata dan hubungan antara kata lainnya. Contohnya, misal bagaimana kata rumah dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta yaitu rumah. Yang ketiga, apa ya? Boleh nggak kalau aku nelpon teman buat bertanya? Boleh, Gimana, boleh. Bagus? Boleh? Oh, boleh. Oke. Oke, bentar ya. Ya. Parah nih Kak Bagus, dia nelpon temennya. Tapi nggak apa-apa sih, selagi anak PBSI kan ya. Benar. Benar, hadap kamera Kak Bagus. Sambil menunggu teleponnya diangkat, satu kata dong Kak buat linguistik. Harus bersemangat dong. Kita kan masih pagi nih. Satu kata untuk linguistik, asik. Wes, joget dulu Kak, asik-asik. Asik. Kenal diri. Halo Ayah, Halo Dika, kenapa? boleh nanya nggak? Kamu mau nanya apa dulu nih? Kamu tahu linguistik nggak? Kebetulan banget, aku barusan belajar soal itu. Kamu mau nanya yang mana nih? Wah, kamu tahu Tentang leksikostatistik ya? Oh iya, aku tahu. ya? Boleh banget dong. Jelasin dong apa itu? Oke, aku jelasin ya. Nah, jadi leksikostatistik itu adalah ilmu yang berfokus pada perbandingan kosakata untuk mengetahui hubungan antar bahasa. Leksikostatistik ini juga biasanya mempelajari umur bahasa, tapi hal itu biasanya digunakan untuk analisis. Nah, untuk analisis leksikostatistik itu biasanya menggunakan rumus apa ya? Nah, rumus yang digunakan adalah rumus statistik. Rumus dasarnya itu biasanya menggunakan persentase kesamaan kosakata. Nah, untuk mengukur umur bahasa itu saat muncul hingga sekarang biasanya menggunakan analisis sejarah atau etimologi.
Gimana Dika? Udah paham belum? Paham. Terima kasih Ayah. Baik. Wah, jadi gitu nih Gus. Ternyata Dika sama Ayah juga sudah mempelajari tentang Linguistik linguistik apa tadi kan? dengan Segi subdisiplinnya Segi penerapan. segi penerapan. Oh, gitu. Jadi karena Dika dan Ayah sudah menjelaskannya, aku sama Bagus jadi lebih banyak lagi nih tahu, mendalami juga Nah, tentang benar. linguistik. Dan semoga yang telah Dika sama Ayah sampaikan juga menjadi pelajaran untuk teman-teman yang menonton video ini. Ayo Gus, kita closing. Siap. Wah, setelah seharian kita mewawancarai teman-teman PBSI, banyak banget ya ilmu yang bisa kita dapat dari Benar, mereka. benar. Keren banget sih anak-anak PBSI. Keren sih, keren. Jadi nggak sabar pengen cepet-cepet belajar linguistik, materi yang baru yang lainnya ya, Mm-mm. dengan Bu Cahaya dan Bu Eni. Wah, aku juga nggak sabar. Top banget sih Bu Eni sama Bu Benar, Cahaya. aduh, mantap. Seru. Sebelum kita tutup video ini, pantun dulu, Yes. Bagus. Siap. Pantun. Kupu-kupu hinggap di tapi. Cakep. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di tugas selanjutnya. Dadah. Dadah.